Pasca heboh dikabarkan hilang, Marsyanda mengubah nama profil Instagramnya dengan nama Maria. Tak ayal netizen pun kembali berisik berspekulasi dan mengaitkan labilnya kondisi kejiwaan Marsyanda. Sementara ingin meredam kontroversi tingkah pola Marsyanda, sahabatnya Sheila Salsabila meminta maaf kepada publik telah membuat geger dunia maya dengan postingannya yang menyebut Marsyanda hilang 3 kali di Los Angeles, Amerika Serikat. Benarkah karena sama-sama mengidap mental illness seperti Marsyanda, emosi Sheila juga mudah labil? Lantas bagaimana kondisi Marsyanda saat ini? Mungkinkah bipolar Marsyanda makin tidak terkontrol manakala penyakit tumor payudara mulai menggerogotinya? Seperti apa kesaksian keluarga yang yakin kalau Marsyanda sedang healing, bukan hilang? Bagaimana pula Ben Kasyafani, mantan suami Marsyanda, menyikapi penyakit Marsyanda yang mengkhawatirkan banyak pihak, tak terkecuali Siena, putri mereka? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas merah hitam perjalanan hidup Marsyanda yang mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh. Autoimun. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh. Awal pekan lalu, satu Indonesia sempat heboh atas berita menghilangnya Marsyanda alias Caca di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar yang dibagikan Sheila Salsabila, sahabat Caca di Instagram itu auto bikin panik netizen karena Sheila turut menandai akun Joko Widodo, Presiden Indonesia, dan akun Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Sebelum Caca hilang selama 2 hari, Sheila juga menyebut bahwa dalam 2 hari, Caca 2 kali hilang di rimba keramaian metropolis Los Angeles. Keterangan Sheila yang disertai oleh video singkat yang terkesan menyebut bipolar Caca kambuh parah hingga mengalami panic episode dan bicara ngelantur soal waktu kematian sempat membuat sejumlah sahabat selebriti merasa prihatin. Prihatin pasti, itu kan kondisi yang mungkin tidak kurang nyaman pastinya ya. Dia semoga bisa dijalani dengan baik prosesnya, kan ada pengobatannya, mudah-mudahan pengobatannya juga bisa lancar gitu. Waktu trending topik awal di Twitter itu malam hari ya waktu itu ya, kemarin-kemarin itu saya langsung screenshot ya atau capture lah gitu kan. Saya posting juga di media sosial saya gitu atau di status WhatsApp saya. Maksudnya sempat saya posting gitu kan bahwa saya bilang mohon doanya gitu kan, ada kabar ini mengejutkan juga karena Marsyanda atau Caca ini pernah satu produksi judul sinetron sama saya gitu kan di RCTI dan saya kenal baik gitu kan. Jadi kan kaget ya, kita pernah kenal ya gitu kan. Dengan orang yang tidak kenal ketika mengalami hal yang istilahnya mengejutkan gitu kan atau musibah, kita aja sedih gitu. Bipolar, kenapa namanya bipolar? Saya punya pengalaman dengan satu teman yang punya bipolar disorder ini. Dia tuh bisa flip dalam sepersekian detik gitu. Dari ketawa-ketawa tiba-tiba bisa nangis dan sangat kompulsif. Apapun yang dia mau saat itu harus terjadi gitu. Kayak semuanya harus bim salabim gitu. Itu mengerikan. Tapi kalau bipolar itu dia akan sangat moodnya akan berubah dengan sepersekian detik yang bisa berbahaya gitu. Tiba-tiba lagi ketawa-ketawa tiba-tiba pengen mati. Aku sempat kaget juga Caca dikabarin hilang gitu, karena aku sama Caca kan aku bisa bilang kita juga sangat dekat ya berdua gitu. Terus aku coba hubungin Caca, emang nggak bisa dihubungin, tapi begitu aku tanya lagi tentang update-nya, yang aku dengar katanya sekarang ya memang sedang ditangani. Kabar menghilangnya Caca juga sempat bikin panik Ben Kasyafani, mantan suaminya. Benarkah Siena, putri sematawayangnya bersama Caca, sempat merasakan kontak batin saat ibundanya dikabarkan hilang?
So far terakhir waktu yang pas deket-deket kemarin waktu semuanya berita masih belum jelas gitu ya coba hubungin tapi belum reply mungkin memang memang lagi butuh waktu ya nggak apa-apa aku nggak berusaha untuk nge-push lagi gitu kadang-kadang kita ingin nge-push informasi hanya untuk kebutuhan kita tapi kita nggak memperhatikan kebutuhan dari orangnya gitu yang sedang mengalami sesuatu ya aku nunggu aja sih posisinya udah kita udah informasi udah kasih tahu posisinya terus ngejelasin juga. Mungkin kondisinya kemarin lagi kurang baik, tapi sekarang udah baik-baik aja. Dia kan sekarang Siana juga udah melek digital kan, udah main TikTok apa segala macam berita dia pasti udah tahu juga. Ya kita berharap dia nggak banyak tahu dari orang lain, tapi kita tahunya dari kita. Ya sekarang gimana dia meresponnya aja, dia kondisinya khawatir apa segala macam, tapi banyak doa aja untuk ibu gitu. Teman saya ini, dia nggak bisa mendapatkan hak asuh anak pada saat itu, pada saat dia bercerai, itu karena juga salah satunya punya bipolar disorder gitu. Well, kasihan gitu. Nggak ada orang yang mau punya mental illness. Begitupun juga dengan saya. Kasihan sih gitu. Ya, bagi sejumlah selebriti yang pernah menjadi lawan mainnya, Caca adalah sosok bestie atau sahabat yang baik. Di lokasi syuting, Caca yang pernah menjadi pesinetron wanita papan atas tak memperlihatkan karakter star syndrome dan bisa membaur dengan pemain maupun kru syuting. Gangguan mental bipolar syndrome yang diidap Caca sejak kecil juga tak terdeteksi sama sekali. Tak pernah Caca mengalami manic episode yang membuatnya berubah sikap secara ekstrim, seperti dalam video terakhir Caca yang diunggah Sheila Salsabila. Saya melihat Marshanda ini termasuk aktris yang sangat profesional gitu kan. Dalam artian apa? Ketika di set itu beliau ini hafal dialog. Marshanda ini langsung hafal dialog, udah nggak pegang skenario. Jadi profesional banget gitu kan. Dan udah pakaian wardrobe yang rapi dan segala macam, tinggal ke set tinggal take. Itu Marshanda tuh yang saya ingat ya. Dan orangnya ramah gitu kan. Manggil saya kakak gitu kan. Kakak Holiday gitu kan. Oh ya kak, senyum. Dan nggak hanya ke pemain tapi ke kru juga asik gitu kan orangnya gitu kan, dan baik, humble gitu kan. Nggak pernah ada masalah di tempat syuting gitu ya. Dan secara pribadi sejauh kita berteman gitu dan kita syuting bareng, kesan yang saya tangkap adalah pribadi yang sangat baik dan cukup menyenangkan untuk jadi teman kerja gitu. Dalam caption yang menerangkan video itu, Sheila menyebut tingkah pola Caca tak terkontrol dan cenderung putus asa dalam melanjutkan hidup hingga ucapannya ngelantur ke hal-hal yang berbau kematian. Satu hal yang pasti buat Caca, gue gak akan ngebiarin Caca sendiri. Dan gue gak akan pernah ninggalin Caca. So buat semua yang peduli sama Caca, jangan khawatir. Karena gue akan tetap terus jagain Caca. Gue bikin video ini buat mastiin ke kalian bahwa selama gue di sini, selama Caca di LA, selama gue di LA, gue akan terus jagain Caca. Ditambah keterangan Sheila bahwa Caca yang sudah 3 kali hilang di Amerika dan akhirnya ditemukan di kawasan rawan kriminal Los Angeles, lengkap sudah alasan keluarga Caca untuk menggelar konferensi pers secara virtual terkait kondisi Caca yang sebenarnya. Rianti Sofyan dan Alisa Ramadhani, ibu dan adik Caca yang sudah lama tutup mulut soal penyakit Caca, menyatakan bahwa Caca tidak hilang, melainkan sedang healing di Amerika. Jadi tujuan awalnya Kak Marshanda itu berkunjung ke USA itu adalah dia mau healing trip karena kan dia memang ada kondisi bipolar dan dia ingin mencari cara supaya dia bisa lebih sehat, mengurangi obat-obatnya, jadi dia bisa pakai alternatif healing yang lebih sehat untuk badannya. Jadi kemarin bagaimana kita bisa mengetahui berita itu pun juga sama dengan teman-teman di sini, yaitu kita melihat dari sosial media. Tapi kan kalau misalkan orang itu dinyatakan hilang, itu berdasarkan hukum adalah apabila orang itu tidak bisa ditemukan lebih dari 24 jam.
Tapi alhamdulillah selama Kak Caca di USA, kita tidak pernah tidak berkomunikasi lebih dari 24 jam gitu. Jadi apabila ya ada waktu-waktu Kak Caca tidak balas, itu adalah bentuk privasi yang Kak Caca butuhkan, karena memang proses healing trip-nya dia di sana itu dia membutuhkan privasi dan juga space dan support gitu dari semua circle terdekatnya Kak Caca gitu. Ya aku selalu support gitu, nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu, yang penting berdoa, berusaha gitu, karena ya buat aku nggak ada yang mustahil aja gitu, kalau Tuhan mau itu sembuh ya pasti akan sembuh gitu. Jadi buat Caca tetap kuat, tetap semangat, tetap happy, nggak usah pikirin orang lain apa kata orang gitu, jalanin sehappy mungkin, karena dari hati yang gembira itu adalah obat gitu. Jadi ya kita harus selalu happy. Oke, kalau buat saya sih, saya selalu mendoakan yang terbaik gitu ya. Ica juga berteman sama Caca, saya juga berteman sama Caca gitu. Jadi ya sesama teman kita saling mendoakan lah, saling support lah gitu ya. Gara-gara menyebarkan berita menghilangnya Caca, Sheila dihujat dan dituduh pansos oleh netizen dan sejumlah pesohor Indonesia. Siapa sangka, Sheila yang berprofesi sebagai dokter juga mengalami mental illness seperti Caca. Fakta itu ia ungkapkan saat ia meminta maaf kepada keluarga Caca via Instagramnya. Sheila sama Caca dua-duanya punya mental illness dan kita berusaha yang terbaik. Caca sama Sheila mau sembuh sambil sembuhin dunia. Minta maaf atas kepanikan yang disebabkan oleh Sheila. Semoga Lisa dan Tante selalu dijaga sama Tuhan. Mamahku itu yang paling amazing ngerubah hidup aku, walaupun dulu aku pernah chaos sama mama. Tapi dialah yang banyak ngasih pencerahan setelah aku tumor sekarang. Adekku dan suaminya dan Didi juga, adikku yang cowok. Orang-orang yang dulunya tuh slack sama aku gara-gara ngegerebek zaman dulu, sekarang jadi supporter yang kita tuh tim, kita tuh keluarga. Dan aku baru ngerasa itu sekarang. Karena dulu aku sibuk, nggak ada family time. Saya selaku keluarga berupaya untuk selalu memberi dukungan cinta kami kepada Marsyanda dalam kondisi apapun. Marsyanda itu orang yang penuh cinta. Selain itu dia sangat pintar. Dia punya hati yang sangat baik. Melihat support teman-teman di media sosial, saya sebagai keluarga bersyukur bahwa Marsyanda dikelilingi banyak teman, fans, dan juga teman-teman sayang dan peduli dengan kita yang memberikan support moral. Jadi aku tuh memang udah lost contact sama Caca udah lama banget gitu kan. Mungkin karena sama-sama sibuk gitu. Tapi aku yakin dia ada keluarga dan aku pasti keluarganya juga pasti akan perhatiin. Caca tahu cerita ini. Dan sampai sekarang pun gue masih kayak sering banget kepikiran sahabat gue ini. Dan kalau tidur gue suka mimpi juga. Terus apalagi gue mau nikah, gue pengen banget dia jadi bridesmaid gue, tapi gue gak bisa kontak dia karena orang tuanya gak ngasih. Karena orang tuanya gak ngasih dia untuk temenan sama teman-teman dia. Karena orang tuanya malu. Permintaan maaf Sheila justru lebih banyak mendulang cibiran ketimbang pujian dari netizen. Pasalnya, Sheila dan Caca yang tengah sakit dan butuh dukungan banyak pihak untuk sembuh, ingin menyembuhkan dunia. Mungkinkah saat meminta maaf, Sheila juga tengah mengalami manic episode? Benarkah pengidap bipolar sering mengalami perubahan sikap secara ekstrim kala mendapat tekanan? Ya, memang orang-orang yang mengalami bipolar sebenarnya mengalami suatu episode dalam hidupnya di mana ada perubahan mood secara mendadak antara sedih ke senang atau senang ke sedih. Jadi seringkali mereka perubahan mood itu dialami tanpa sebab dan tanpa trigger atau pemicu. Nah, itulah yang membuat mereka terkadang mengalami akhirnya depresi karena perubahan mood yang mendadak
tentunya tidaklah membuat orang nyaman dan seringkali akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan. Biasanya mereka melakukan healing ya dengan kesendiriannya, tapi sebenarnya lebih ke arah untuk menenangkan diri terutama, dan biasanya juga untuk menenangkan emosinya, karena terkadang orang-orang yang mengalami bipolar emosinya juga naik turun dan tidak hanya dialami berakibat kepada dirinya, tapi juga berakibat pada orang di sekitarnya yang seringkali akhirnya menjadi konflik atau menjadi masalah baru timbul dan sebagainya. Kalau terakhir sih Caca bilang sih kondisi udah jauh lebih baik gitu. Cuman kondisi kenapa dan apa yang terjadi sampai sekarang juga kan kita masih belum tahu juga. Harapannya sih lebih stabil aja, maksudnya udah kondisinya baik dan terus baik gitu, dan ke arah yang lebih baik, itu sih yang kita harapkan. Semangat, pokoknya tetap positive thinking. Kalau lagi sedih ya udah maksudnya dijalanin aja sedihnya. Kalau lagi seneng ya dinikmatin gitu. Pokoknya ya namanya hidup kan pasti up and down gitu. Cantik, multitalenta, dan jenius. Itulah julukan yang sempat disandang Caca saat ia dikenal sebagai artis cilik. Namun benarkah trauma masa kecil di mana ia harus syuting setiap hari membuat Caca mengalami gangguan mental? Atau gangguan mental itu diwariskan ayah Caca yang pernah menjadi pengusaha tajir namun bangkrut hingga akhirnya terjaring operasi tunawisma?